Salam sehat dan tetap beriman, teman-teman sekalian. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan serta berkat Tuhan Yesus. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan merenungkan Kitab 2 Raja-Raja. Sebelum kita memulainya, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari Kitab 2 Raja-Raja bab 17 ayat 5 sampai 8, dilanjutkan ayat 13 sampai dengan ayat 15a dan ayat 18. Kemudian majulah Raja Asyur menjelajahi seluruh negeri itu. Ia menyerang Samaria dan mengepungnya 3 tahun lamanya. Dalam tahun ke-9, zaman Hosea, maka Raja Asyur merebut Samaria. Ia mengangkut orang-orang Israel ke Asyur ke dalam pembuangan dan menyuruh mereka tinggal di Halah, di tepi sungai Habor, yakni sungai negeri Gozan, dan di kota-kota orang Madai. Hal itu terjadi karena orang Israel telah berdosa kepada Tuhan Allah mereka, yang telah menuntun mereka dari tanah Mesir, dari kekuasaan Firaun, Raja Mesir, dan karena mereka telah menyembah Allah lain, dan telah hidup menurut adat istiadat bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel, dan menurut ketetapan yang telah dibuat raja-raja Israel. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaran semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu dari jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu, dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaran hamba-hambaku, para nabi. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan, melainkan mereka menegarkan tengkuknya seperti nenek moyangnya yang tidak percaya kepada Tuhan Allah mereka. Mereka menolak ketetapannya dan perjanjiannya yang telah diadakan dengan nenek moyang mereka, juga peraturan-peraturannya yang telah diperingatkannya kepada mereka. Mereka mengikuti dewa kesia-siaan, sehingga mereka mengikuti bangsa-bangsa yang di sekeliling mereka, walaupun Tuhan telah memerintahkan kepada mereka, janganlah berbuat seperti mereka itu. Sebab itu, Tuhan sangat murka kepada Israel dan menjauhkan mereka dari hadapannya. Tidak ada yang tinggal kecuali suku Yehuda saja. Tuhan telah memperingatkan kepada orang Israel dan kepada orang Yehuda dengan perantaran semua nabi dan semua tukang tilik. Berbaliklah kamu daripada jalan-jalanmu yang jahat itu, dan tetaplah ikuti segala perintah dan ketetapanku, sesuai dengan segala undang-undang yang telah kuperintahkan kepada nenek moyangmu dan yang telah kusampaikan kepada mereka dengan perantaran hamba-hambaku para nabi. 2 Raja-Raja bab 17 ayat 13. Renungan. Teman-teman terkasih, sering kali dalam hidup kita menghadapi serangkaian masalah. Di dalamnya kita sering kali menyalahkan Tuhan. Mengapa Tuhan memberikan cobaan berat sekali? Padahal seringkali permasalahan itu timbul dikarenakan sebuah keputusan yang keliru dan sudah diberikan peringatan melalui orang-orang terdekat. Hari ini melalui kitab 2 Raja-Raja, bab 17 ayat 5-8, dilanjutkan ayat 13 sampai dengan 15a dan ayat 18. Kita diajak untuk merenungi bagaimana kehidupan bangsa Israel yang pada saat itu berubah drastis. Sebelumnya mereka merasa tenang dan tentram, dan dipaksa berubah dan dibuang ke tanah Asyur dikarenakan ketidaktaatan mereka kepada Allah.
Mereka tidak lagi mengikuti ketetapan Tuhan. Mereka tidak lagi menjalankan perjanjiannya. Mereka lebih mengikuti ketetapan dan perjanjian dari bangsa lain. Padahal mereka telah diberikan peringatan oleh para nabi. Teman-teman terkasih, di dalam hidup kita seringkali Tuhan menyapa melalui orang-orang terdekat. Tujuannya ialah agar kita senantiasa sejalan dengan kehendak Tuhan. Entah itu di dalam keputusan mengenai hidup, pekerjaan, dan keluarga. Maka, teman-teman yang terkasih, marilah kita semakin mendengarkan pesan Tuhan melalui orang-orang yang kita kasihi. Karena merekalah para nabi yang telah diutus oleh Tuhan ke dalam kehidupan kita. Marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih atas sabda yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Kami mohon, bimbinglah kami senantiasa dalam mengarungi kehidupan ini. Tegur dan sapalah kami bila mana kami salah melalui orang-orang yang Engkau utus bagi kami, sehingga kami pun dapat senantiasa menjalankan hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita senantiasa dalam berkat dan lindungan Tuhan selama kita belajar, bekerja, dan menjalani aktivitas kita. Amin.